Jalan ke Padang Aro, nampak rumah balenggek-lenggek, siapun nandak menjawab salam ambo doan capek gaek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Segala puji hanyalah milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, segala zat yang maha syukur. Beliau telah memberi begitu nikmat yang tidak terukur. Nikmat apa sajakah itu? Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Apakah sahabat-sahabat jannah sehat semua? Mudah-mudahan sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada Nabi akhirul zaman yang kelahirannya saja membuat goncangan alam semesta. Siapa lagi kalau bukan junjungan kita, yakninya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membawakan sebuah kultum dengan judul Nuzulul Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Secara bahasa, nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Sedangkan secara istilah, nuzulul Quran adalah diturunkannya Al-Quran beserta Lauhul Mahfuz dari Baitul Izzah. Lalu diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira selama 23 tahun. Tanggal berapa sih Al-Quran diturunkan? Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu turun pada tanggal 7 Ramadan. Ada juga yang berpendapat tanggal 17 Ramadan. Ada juga yang berpendapat tanggal 18 Ramadan. Namun Al-Qudri dan Ibnu Abbas meyakinkan mudharatnya bahwasannya Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Inilah yang meyakinkan mayoritas masyarakat Indonesia bahwasannya Al-Quran itu diturunkan pada tanggal berapa? Ya benar, pada tanggal 17 Ramadan. Yang paling penting bukanlah tanggal berapa Al-Quran itu diturunkan, karena adanya perbedaan pendapat. Yang paling penting adalah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan atau yang disebut dengan Syahrul Ramadan. Setidaknya ada 8 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Apa-apa aja sih? Yang pertama itu ada mengimani Al-Quran. Al-Quran itu bukanlah makhluk. Al-Quran itu bukanlah barang yang bisa ditenteng-tenteng kemana-mana. Melainkan Al-Quran itu adalah firman Allah. Di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk bagi kita semua. Tanpa kita mengimani Al-Quran itu, kita tidak bisa menjadikannya sebagai pedoman hidup. Yang kedua adalah tilawah Al-Quran. Al-Quran itu apabila dibaca bernilai pahala. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi mengatakan, bagi siapa yang membaca Al-Quran, dia mendapatkan 1 kebaikan, lalu dikali lipat menjadi 10. Masya Allah. Yang ketiga adalah mentadaburi Al-Quran. Maksudnya adalah merenungkan Al-Quran agar kita tahu maksudnya dan mengambil pelajaran serta petunjuk. Yang keempat adalah menghafalkan Al-Quran. Hendaknya kita menghafalkan Al-Quran itu sesuai dengan kemampuan ideal. Sekarang banyak kita temukan anak yang baru berusia 5 tahun
sudah mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Mengapa bisa? Ya, karena mereka sudah membiasakan dari kecil sudah dekat dengan Al-Quran. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui, orang yang menghafalkan Al-Qurannya itu kedudukannya di surga sebanding dengan hafalan Quran. Semakin banyak dia hafal, maka akan semakin tinggi kedudukannya di surganya Allah. Yang kelima adalah mengamalkan Al-Quran. Apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran harus kita laksanakan. Apa yang Allah larang harus kita tinggalkan. Yang keenam adalah mendakwahkannya atau mengajarkannya. Orang yang mengajarkan Al-Quran adalah orang yang terbaik dalam pandangan Allah. Sebagaimana dalam hadis mengatakan, sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketujuh adalah memperjuangkan dan membela Al-Quran. Ini adalah kewajiban kita, memperjuangkan Al-Quran agar tetap tegak di kehidupan, dan membela jika Al-Quran itu dihina atau dilecehkan. Pada hakikatnya Allah tidak membutuhkan bantuan kita, namun dengan kita membelanya, maka Allah juga ikut membela dan memberi kita pertolongan. Yang kedelapan adalah menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Al-Quran itu tidak hanya diterapkan dalam kehidupan pribadi, tetapi Al-Quran itu juga harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena Al-Quran itu merupakan petunjuk hidup, dan Allah mengkehendaki bahwasannya kita itu harus menerapkan Islam secara kafah. Jadi, sebagai akhir ceramah saya pada kesempatan kali ini, dapat diambil kesimpulannya, yaitu jangan biarkan Al-Quran itu sebagai pajangan saja. Jangan biarkan Al-Quran itu hanya tersimpan dalam lemari sampai dia berlumut. Hendaknya di bulan Ramadan ini kita memperbanyak menghafal Al-Quran. Setiap selesai sholat, baca Al-Quran dan menerapkan one day one juz. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Kalau maju, dianya nggak peka. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kayaknya nggak ada. Kenapa? Karena cewek selalu benar. Oke, saya akhiri dengan sebuah pantun. Rambutan labek-labek, di KB ampe-ampe. Bukan ceramah ambonan pendek deh, tapi kaki konan alah manggarete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.